Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bawani Fitri, kelas TI 3B, NPM 2020-02-0085. Saya dari STIM Handayani Makassar, jurusan Teknik Informatika Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi komputer. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Pengertian sistem operasi menurut para ahli. Menurut Lim Rusyamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Menurut Ferry Indayuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Menurut Wahana Komputer, sistem operasi adalah software pada tahap pertama yang dimasukkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan, ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian, pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows adalah
adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. Windows pertama kali masih dalam jenis MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter. Kelebihan Windows: 1. User friendly dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. 2. Instalasi software masih mudah dibandingkan dengan instalasi di sistem operasi yang lain. 3. Banyak software berbasis Windows. 4. Dukungan driver yang lebih banyak. 5. Banyak orang yang menggunakan Windows sehingga banyak perusahaan membuat aplikasinya menggunakan dasar Windows. 6. Karena sistemnya yang sudah di-share untuk bisa dikembangkan, maka semakin mudah siapa saja membuat software untuk dijalankan di Microsoft Windows, terutama dunia usaha yang membutuhkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. 7. Perkembangan paling cepat dibanding software lainnya karena banyak perusahaan software yang konsisten menciptakan kemajuan pada sistem operasi Windows. Adapun kekurangan Windows, yang pertama, harga lisensi mahal. 2. Komunitas terlalu sedikit karena bersifat closed source. 3. Banyaknya virus yang sering menyerang Windows. 4. Sistem keamanan yang masih dibilang kurang. 5. Sistem yang kurang stabil. Kemudian yang kedua, sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux merupakan kloningan dari Minix atau salah satu varian Unix. Adapun kelebihan Linux yaitu Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Yang kedua, Linux mudah digunakan. Dulu, Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya dikhususkan untuk para hacker. Namun, kini pandangan ini salah besar. Linux mudah digunakan dan dapat dikatakan hampir semudah menggunakan Windows. Hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux. Kita dapat mengakses situs web open source as alternatif untuk memperoleh informasi yang cukup berguna dan cukup lengkap tentang alternatif aplikasi Windows di Linux. Adapun kekurangan Linux yaitu banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows minder. Hal ini dapat diatasi dengan pelatihan-pelatihan atau edukasi kepada pengguna agar mulai terbiasa dengan Linux. 2. Dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. 3. Proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Kemudian yang ketiga, sistem operasi Android. Sistem operasi Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Hampir semua vendor saat ini mengembangkan produknya dengan sistem operasi Android karena peminatnya yang semakin meningkat tajam. Kemudian yang keempat, sistem operasi Macintosh. Sistem
Sistem operasi Macintosh adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel atau tidak harmonis untuk digunakan dengan komputer berbasis IBM. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis. Adapun kelebihan Macintosh yaitu 1. Hardware dan sistem operasi berasal dari produsen yang sama. 2. Tidak bisa ditembus virus dan worm. Dan adapun kekurangan Macintosh yaitu 1. Hanya cocok bagi graphic designer. 2. Hanya pihak Mac OS saja yang mengembangkan sistem operasi ini. 3. Kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Yang kelima, sistem operasi Symbian. Sistem operasi Symbian adalah sistem operasi tak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd, yang dirancang untuk digunakan pada peralatan bergerak atau ponsel. Jenis OS ini mudah kita temui di ponsel-ponsel produk Nokia dan beberapa produk Sony. Akan tetapi, sekarang pamor dari OS ini sedikit bergeser karena kalah populer dengan beberapa OS baru seperti Android. Adapun kelebihan Symbian yaitu 1. Tampilan yang diberikan oleh HP bertipe Symbian memang sangat bagus. Anda tidak perlu khawatir dengan game-game berat. Yang kedua, sound pada headset yang gahar memang tak bisa ditandingi. Balance antara sound begitu kental, stereo deadeningnya cukup bagus. Selain itu, sound yang diberikan amat jernih. 3. Wi-Fi fiturnya dapat membuat kita menikmati indahnya dunia internet. Adapun kekurangan Symbian yaitu sangat lemot. Memang ini adalah penyakitnya. Symbian lemot bukan main, sehingga banyak orang mulai berganti ke HP yang ber-OS Java karena lebih cepat. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari penuhnya kapasitas memori HP hingga terlalu banyak aplikasi. 2. Baterai cepat habis. Kelebihan penggunaan dapat mempengaruhi kapasitas tenaga baterai, apalagi Symbian yang telah dihack. Yang ketiga, dapat dihack. Menghack HP bertipe Symbian biasanya sangat mudah. Kemudian yang keenam, sistem operasi Palm. Sistem operasi Palm adalah OS untuk mobile yang dikembangkan oleh Palm Inc., yaitu sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Adapun kelebihan Palm yaitu memiliki kebutuhan sistem yang sedikit dan cepat sehingga tidak dibutuhkan perangkat PDA yang canggih dan mahal, dan tidak memerlukan banyak memori untuk dapat menjalankannya dengan baik. Kemudian kekurangan Palm, tidak memiliki media penyimpanan eksternal atau tambahan. Walaupun bisa diisi sebuah program, software maupun aplikasi, tetapi tidak bisa diinstal dengan kapasitas yang banyak karena hanya keterbatasan memori. Kemudian yang ketujuh, sistem operasi BlackBerry. Sistem operasi BlackBerry adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM. Untuk ini, BlackBerry Smartphone. Platform BlackBerry mungkin paling dikenal karena dukungan asli untuk lingkungan komunikasi perusahaan yang memungkinkan aktivasi nirkabel lengkap dan sinkronisasi email, kalender, tugas, catatan, dan kontak. Kelebihan BlackBerry yaitu dari segi baterai. Secara keseluruhan, BlackBerry menyediakan konsumsi daya yang paling optimal untuk pengguna bisnis. Yang kedua, sistem operasi. OS
BlackBerry adalah salah satu platform terkuat di pasar. Kemudian yang ketiga, daya tahan. BlackBerry dikenal karena hardware yang dapat bertahan dalam penggunaan yang melebihi bebannya. Adapun kekurangan dari BlackBerry yaitu aplikasi. RIM diikuti Apple dengan merilis application store tersendiri yang disebut BlackBerry App World. Kurangnya aplikasi dan antarmuka rumit menyebabkan memperlambat adopsi. Kemudian web browsing. BlackBerry dibandingkan dengan Android dan platform iPhone memberikan pengalaman browsing web paling lemah. Yang ketiga, bisnis sentris. iPhone berhasil menjembatani kesenjangan dengan konsumen rata-rata, sedangkan BlackBerry masih berakar dengan masyarakat perusahaan. Kemudian yang kedelapan, sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari proyek Multics pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone dan Telegraph (AT&T), General Electric atau GE, dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Kelebihan dari Unix yaitu: 1. Sistem operasinya gratis. 2. Tidak perlu menginstal driver lagi. 3. Mendapatkan aplikasi multimedia dan desain grafis yang lengkap. 4. Tidak bisa terkena virus. 5. Desktopnya bagus. Adapun kekurangan dari Unix yaitu: 1. Membingungkan karena berbeda dengan Windows. 2. Format file yang terlalu sedikit. 3. Banyak software yang tidak kompatibel dengan Linux. Kemudian yang kesembilan, sistem operasi Sun Solaris. Sistem operasi Sun Solaris adalah sebuah sistem operasi keluarga unik yang dikembangkan oleh Sun Microsystems Inc. Open Solaris adalah Sun Solaris yang di-open source-kan di bawah lisensi CDDL. Solaris OS adalah operating system yang sangat terkenal di dunia karena kestabilannya. Solaris OS sangat dipercaya sebagai OS server terutama pada mesin-mesin kritikal yang menuntut high availability, stability, reliable, serta scalable. Banyak pihak yang beranggapan bahwa OS Solaris merupakan OS yang sangat sempurna bagi suatu sistem dengan kinerja yang membutuhkan high availability, stability, reliable, serta scalable. Adapun kelebihan dari Solaris yaitu sistem file stabil untuk database, server, internet, intranet, file server, internet client, pembangunan Java. 2. Stabil dan populer dibandingkan dengan Windows NT. 3. Mempunyai sistem operasi Unix versi hampir sempurna. Adapun kekurangan dari Solaris yaitu: 1. Harga sistem operasi komersial yang mahal. 2. Kepantasan inovasi Linux lama-kelamaan memberi kesan kepada sistem Unix komersial. 3. Sistem operasi Unix versi hampir percuma tidak sebaik sistem operasi Unix komersial. 4. Driver hardware yang kurang baik pada versi hampir percuma. Kemudian yang ke-10, sistem operasi FreeBSD. Sistem operasi FreeBSD adalah suatu sistem operasi yang bekerja layaknya Unix, tetapi bukan turunan dari Unix. Pertama kali dikembangkan oleh Berkeley Software Distribution pada tahun 1993. Operating system ini dijuluki FreeBSD karena software ini gratis untuk digunakan oleh siapapun, termasuk untuk kepentingan komersial. Source code yang tersedia dengan gratis, siapapun dapat meningkatkan performa FreeBSD ini atau menemukan bug untuk mensubmit source kodenya.
Kata free dapat diartikan sebagai gratis atau dapat digunakan sesuai keinginan user. Saat ini, FreeBSD banyak dipercaya sebagai OS untuk server yang menangani beban yang cukup tinggi. Tercatat beberapa situs internet tersibuk di dunia seperti yahoo.com, hotmail.com, dan ftp.cdroom.com menggunakan FreeBSD sebagai sistem operasi bagi servernya. Sementara itu, di Indonesia, FreeBSD menjadi tulang punggung dari jaringan AI3 atau ASEAN Internet Interconnection Initiative. Jaringan yang di Indonesia berpusat di ITB ini bertujuan untuk menghubungkan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan maupun riset di Indonesia ke jaringan internet melalui gateway internet AI3 di ITB. Kemudian yang ke-11, sistem operasi DOS. Sistem operasi DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan para pengguna komputer pada dekade tahun 1980-an untuk fasilitas booting komputer dan menjalankan beberapa aplikasi software, misalnya WS dan Lotus. Masih banyak fungsi DOS yang digunakan pada zaman sekarang, terutama dalam menyelesaikan beberapa troubleshooting pada hardware komputer, walaupun bisa juga dilakukan pada sistem operasi berbasis GUI. Adapun fungsi-fungsi DOS yaitu 1. Mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer, 2. Mengatur memori, 3. Mengatur proses input dan output data, 4. Manajemen file, 5. Manajemen direktori. Kemudian yang ke-12, sistem operasi BIOS atau Haiku. Sistem operasi BIOS atau Haiku adalah sistem operasi yang merupakan salah satu jenis sistem operasi bersifat open source, di mana OS BIOS atau Haiku ini pada zamannya sangat dikenal sebagai OS yang memiliki arsitektur yang kuat untuk menjalankan multimedia, mendukung multiprosesor, mendukung 64 journaling file system. Bukan hanya itu saja, OS ini pada masa itu mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dilihat dari segi penggunanya. Adapun kelebihan BIOS yaitu 1. Arsitektur yang kuat untuk multimedia, 2. Mendukung multiprosesor, 3. Mendukung 64 journaling file system. Kemudian adapun kekurangan BIOS yaitu 1. Hanya dapat digunakan pada hardware modern, 2. Untuk menjalankannya dibutuhkan aplikasi virtual.